Jalaluddin Rumi itu mengingatkan para pendosa untuk kembali kepada jalan yang benar. Kayak saya pribadi misalnya, meskipun kadang tak percaya, tapi tetap berdoa gitu. Panjatkan doamu. Tetap berdoa. Yang Kadang munafik itu. Iya. Dan tanpa keyakinan itu. Iya. Karena Misalnya, Tuhan keras dari pagi sampai sore, sore sampai malam, tapi tidak kaya-kaya. Tapi ada orang tidur santai, tidur ngerokok, kaya dia. Kalau begini tuh kan ada kadang-kadang saya teman bikin story kadang di WA itu kan. Apa itu? Akan indah pada waktu itu. Terus baru saya lihat di rumah tidur dia. Tidur, bangun, tidur. Akan indah pada waktunya. Itu waktunya indah kapan? Berarti kamu kalau lebih senang berarti kepada ulama tidak senang, intervensi kayak gitu. Sama ini ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya kan. ya nanti dipotong bahaya ini. Oleh dosa. Harum, haram maksudnya. Mau dari curu haram. Maksudnya Sama dalam minyak nanya harum. Iya. Cetoro ya, ada catur budur ya. jadi kalau cewek itu welcome to my channel di podcast Moda Kreatif. Bagaimana Mas Fadil? Kabarnya dulu, lama tidak berjumpa kita ini. Ya, begitulah kalau kabar. Alhamdulillah bisa bernyawa. Bernyawa. Ini puasa yang keberapa sudah kita ini? Saya lupa. Jangan-jangan tidak make lagi. Kalau masalah make, ya saya tetap make. Make apa itu? Ya, make puasa. Puasa dari pagi, soalnya kalau malam saya kan sudah kuat bergadang. Jadi habis subuh itu saya tidur. Bangun duhur tidur lagi. Mas Fadil ini guys, Mas Fadil ini adalah kru dari tim kreatif. Perkenalkan ini Mas Fadil ini teman Mas Tora, satu angkatan ya? Satu angkatan. Di Nurul Islam kan? Nurul Islam. Mas Wafa juga ini kru dari Muda Kreatif. Ini kebetulan juga adik saya. Pada kesempatan ini, jangan terlalu serius kita ini. Pada malam ini kita akan mereksen pesan moral orang-orang terdahulu. Sudah disiapkan oleh Mas Wafa. Tolong dibuka Mas Wafa. Ini jadi bentuk seperti ini ya? Iya. Jadi di situ kayak arisan aja ini. Dikocok dulu. Dikocok dulu ya? Dikocok. Dikocok dulu. Ini bukan sembarangan kocok ini. Jangan-jangan gelor emas nanti. Boleh. Gelor emas kita kayak mendadak. Bismillah. Ini sebenarnya ngobrol biasa aja. Nggak usah dibawa ngupi-ngupi. Ini kayaknya harus pakai ini ya. Pakai cuk-arcuk ya. Gitu. Nggak mau keluar. Rokoknya dulu, dihirup dulu, dihisap. Ini penenang pikiran ini. Kok susah banget. Itu kalau sudah tim kreatif tidak siap dengan sesuatu yang akan kita bahas, maka hasilnya seperti ini guys. Tolong Mas Wafa, biasanya sama orang pengantin baru itu memang agak susah dia. Nggak bisa. Harus Terus perasaan. siapa yang mau baca? Mas Fadil? Baca silakan. Oh ya. Ini pesannya orang terdahulu kan. Kita akan mereksen pesan moral orang-orang terdahulu. Kayak apa isinya pesan moralnya? Ini salah satu ustadz ini. Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman. Kebetulan kemarin ya siapa? Dr. Richard. Oh, Dr. Richard Lee ya? Iya, Dr. Richard Lee kan masuk Islam kan kemarin. Iya. Yang dipandu sama Ustadz Dery kan? Iya. Kita coba bacakan dulu ya. Iya. Ini quote-nya ini ya, kata-katanya. Pesan moral lah. Pesan moral ya. Beliau mengatakan, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ini maksudnya bagaimana ini? Jadi pesannya dari Sulaiman itu mengatakan begini Mas Fadil. Jadi segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya. Dan sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Ini kalau kita artikan, ini pesannya panjang lebar ini. Ayo, kalau Mas Fadil mengartikan apa? Segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya loh. Ya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Jadi kalau menurut saya kalau nggak salah itu ya menyangkut tentang hal kejelekan dan kebaikan kayaknya ya. Iya. Ya itu dah. Jadi coba diperjelas dulu. Mas Wafa mengerti yang kayak apa? Kalau menurutku itu tentang
manusia pasti tidak ada lepas dari salah gitu. Sudah. Dan ibarat di tengah-tengah manusia, ada kalanya bisa jadi baik, Ada saatnya. ada saatnya bisa jadi buruk gitu. Kalau kita kalau bahasa kampusnya diinterpretasikan itu begini Iya. kan. Segemuk-gemuknya ikan itu kan pasti ada tulangnya. Iya. Jadi sebaik-baiknya manusia. Entah kalau Nabi kan manusia pilihan. Iya, Beda betul. kan? Beda dengan Beda konteks kalau Ada Nabi. konteks. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia itu pasti ada buruknya. Entah itu seorang pembisnis, Iya, betul. seorang pedagang, seorang ustadz, bahkan seorang kiai. Mohon Ya. maaf lahir batin. Pasti sebaik-baiknya, pasti juga ada buruknya. Iya, Betul kan? betul. Entah siapapun, entah itu guru kita kah, atau diri kita sendiri. Iya, Meskipun gini kita ini baik, pasti juga ada buruknya. Iya. Tapi kelanjutnya Ustadz Dery kan sudah bilang, sekurus-kurusnya ikan pasti ada pasti dagingnya. juga ada dagingnya. Jadi jelek-jeleknya manusia itu pasti ada baiknya. Iya, betul. Ya, itu saya juga bisa ngalamin dan juga sering sekali menjumpai hal-hal seperti itu kan ya. Jadi cuma kalau menurut pemikiran saya sendiri ya, saya berprasangka positif aja kepada Orang-orang seperti itu. sekitarnya itu. Uh-uh. Mau dia bertingkah laku seperti apapun, hak-haknya dia. Kita Iya, ya boleh memprotes, tapi dengan bijaksana lah, dengan Iya. jangan sampai membuat mental mereka ya Down. down modelnya gitu kan. iya, Tapi terkadang kita itu suka menghakimi seseorang. Nah, Seakan-akan itu kita adalah hakim untuk Tuhan. manusia yang paling suci gitu ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, kita seakan-akan seakan-akan menjadi hakim dari Tuhan untuk memvonis orang itu bahwa ya sudah pasti neraka jahanam gini. Iya. Padahal sebenarnya Tuhan itu lebih suka kepada orang yang banyak dosanya tapi sering bertaubat begitu. Iya, kalau aku pernah baca ya, koreksi kalau salah. Karena kalau seorang hamba yang punya dosa, ketika dia bertaubat kepada Tuhan, kalau dia bertobat dengan merangkak, Tuhan itu akan menyambut secara berlari. Itu. Koreksi kalau salah. Enggak betul itu. makanya saya pernah dengar juga kata-kata ya. Jadi memang untuk kalau mengaji soal Al-Quran itu gampang, tapi yang paling susah kita mengkaji diri sendiri. Ya, Cuma intinya kalau saya berprasangka positif lah kepada seseorang, teman, tahu siapapun itu dia. Jadi kadang-kadang kan ada orang berbuat ini kita omongkan, ada orang yang berbuat salah kita hakimi. Sebenarnya semua manusia itu pendosa, cuma jalannya yang berbeda. Iya. Apa itu? Al-insanu makhlul khata' wan nisan. ya. Iya kan? Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya, Tapi harus digarisbawahi. Tapi kalau Iya. seorang nabi kan beda kelas. Jadi kalau sesudah nabi ini, entah itu manusia yang kita anggap suci misalkan, itu pasti juga ada salahnya. Begitu. Jangan terlalu serius. Iya. Tapi aku suka Mas Fadil, pesan-pesannya orang Madura sebenarnya. Apa pesannya orang Madura yang kamu ingat yang sangat lucu itu? Padahal orang yang top celot. Paham nggak tahu celot kamu itu? modelnya itu disuruh kayak nyuruh modelnya itu. Enggak. Kalau top celot apa itu celot itu? Biasanya itu maunya hanya menyuruh gitu. Untuk dirinya sendiri nggak mau biasanya gitu kan. Itu banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang paling saya tidak setuju lagi kalau ada keburukan kayak di video apa segala macam disebarluaskan. Kayak seakan-akan bangga menyebar kejelekan keburukan orang itu bangga. Padahal dia dirinya juga pendosa, cuma cara berbuat dosanya itu beda. Oh iya. Iya. Dosa itu kan macam-macam. Yaitu. Kalau dosanya seseorang yang alim itu bisa sombong dengan kealimannya. Iya, betul. Betul enggak? Iya, dan itu sebenarnya Tuhan nggak suka orang-orang yang seperti itu. Dirinya so alim, kayak misalnya udah orang alim Iya. alama, Iya, so pintar, sombong, sombong dengan kealimannya. kealimannya itu Kalau- Tuhan paling nggak suka. Tapi kalau orang kaya sombong dengan kekayaannya. Kekayaannya. Terus orang tampan, glowing, Hmm. sombong dengan glowingnya. Ketampanannya. Terus yang saya nggak habis pikir kalau kayak saya ini, apa yang saya sombongkan, kaya enggak, ganteng enggak, terus juga glowing enggak gitu.
Tapi kan badan bisa Badan ngeneng. badan ngeneng, badan Harus dengan syukur ya. badan dengan Iya, soka Harus syukur ya apa yang Kem- sudah. yang diberikan Tuhan. Iya. Kalau katanya musiknya siapa itu Masif itu? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jalani hidup ini. Ya itu. Mantap. Iya, sebenarnya kalau diresapi lagu itu memang benar menyentuh hati. Iya, harus disyukuri semua apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Ara ambil bahasa Madura boleh kan? Hmm. Tep ketep celot, rencana kok ya. Orang tep ketep celot ya. Erosoro tadi tontung belina. Cong, dia kan, Del, lakuna engko anu ya, minta tolong nggak na lagi buan misalkan. Pas siap-siap, pas kalau kuda tak ada, tak ngap EWA tak bales, telepon tak angkat. Model lah telur tapi tetap pakai cekak. Cekak. Tak beli boleh. Bang boleh. Tetap tempung. Mentop ketep tempung banyak. Ah beli. Iya. Mantap. Beli nak. Si paling mapek ketep ketep celot. Pas bila ikut tebak kita tak beli. Cekak. Erosoro, Masodel, awak ngalaki anu lu, melaki rokok surya membuat na, engkau beri jalan kak, iya siap-siap, kita lagi di kalau betok, pas, etos atas kalau betok dari antos, etos antos dari antos, etep kau tetap celok. Kadang boleh kadang ya memang ya jangan senggok gelar jangan terlalu banyak berprasangka negatif positif lah. Kadang senior tak mau disuruh ya aduh senior tak suruh ya sogana kan. Si penting iya aja. Iya boy sogana mau temu Berarti harus bercermin terhadap diri dirinya sendiri. Jadi kita lah anggaplah aja laju orang coba bagus lah di model lain. Keng saya tetap celok ya tak ketemu bagus ternyata. Haram jangan sering mengkakean di saya tetap celot cangkuy ya. Cangkuy. Mantap pak kayak lempong cekak lah. Biasanya masyarakat Norae boleh orang-orang seperti itu. Iya. Keneng Torae. Tidak dapat dipercaya biasanya. Tingkah laku memang. Bodoh boleh Dil. Para pesan orang Madura itu. Kalau mempunyai sifat jangan seperti duri pandan. Tahu seperti duri pandan? Yang kayak anganga Anganga terus. Mun menandi rokok sampai sangat-sangat. Menurut orang ya patoros lagi. Arem iya. Mun eta mau ya karo mana? Kopina tak keluar. Tak keluar aja. Jadi aku cerita beri kode bareng ada tak ngerti. Jero duri pandan, Mas. Tak ngerti lah juga tak ngerti. Pahe. Lah mau lareng tedung kurung tedung deh. Kayak jaga nau situ. Anu duri pandan. Andi kencang aja deh. Iya, sih nggak sih nggak. Tempat ganggu rumah. Ya, sebenarnya peribahasanya orang Madura itu kan sederhana sebenarnya. Janganlah kamu mempunyai apa ya, sifat seperti duri pandan. Bagaimana duri pandan? Anganga terus. Berarti nah, mana di rokok surya? Sampai sang-sang tak pernah keluar. ngerokok tibi. Rokok tibi orang mana? Mau di kancane apa cowot-cowot pas usi butuh. Lah gampang duri pandan. Apa? Toko apa mah baru mereka. Ini mereka ada. Kembali ke konteks awal. Iya. Masa buka lagi Mas Fadil dulu yang buka. Ya, sekarang dulu. gantian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nampak keluar. Keluar langsung. Katanya Mas Fadil itu mau nikah, kapan itu? Kalau nikah sih sudah dari dulu maunya. Tapi juga namanya nikah itu Perlu ibadah- proses. ibadah terpanjang. Jadi sekiranya bukan hal pacaran ya. Jadi kita harus matang. Bukan dari segi lahir, batin juga harus matang. Jadi buat penonton ini Mas Fadil doanya ini rencananya mau nikah tahun ini. Semoga dipermudahkan. Amin. Ya, Saya langsung baca gimana? baca langsung. Biar enggak terlalu nanti sahur ini. Oh, iya. Di sini tertulis kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Terus kelanjutannya? Kalau kerja hanya sekedar kerja, kera pun di hutan juga kerja. Lah, Itu gimana itu? itu kok Mas kayak Wafa dulu. Mas dalam- Wafa, aku mau mikir ini. Ini dalam Buya Hamka, sekali. Buya Hamka kan? Iya, kok dalam sekali kayaknya. Dalam itu ke apa? Benar? Kalau cuma hidup itu kan Kalau sekedar hidup hanya sekedar hidup, babi juga hidup. babi di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sebatas kerja, Kera juga bisa kerja. Malah Kera kerja juga bakti boleh. juga bisa kera itu. Kora bisa kerja bakti. Kemarin dia mau nyabut singkong tuh. Kecil sama-sama dia, nyabut bareng-bareng. Kalau
Kalau sependek pemikiranku ya, itu apa namanya, orang-orang itu jangan hanya bekerja di bumi, tapi juga bekerja di langit. Makanya katanya Tuhan itu kan, Tuhan itu tidak ta'atu lako gitu kan, atu rizki. Kalau menurutku seperti itu ya. Makanya ada peribahasanya Bro gini, mon lako kening terwe, rajeki tak neng terwe. Tapi terwe. penontonnya kan bukan hanya orang Madura. Jadi Ki, kalau kerja itu bisa kita tiru, bisa kita modifikasi. Ya, Tapi kalau rezeki nggak bisa. nggak bisa. Makanya banyak orang alako Dari kerja pagi, keras dari pagi sampai sore, sore sampai malam, tapi nggak kaya-kaya. Tapi ada orang tidur santai, tidur ngerokok, kaya dia. Terus kalau begini tuh kan ada kadang-kadang saya teman bikin story kadang di WA itu kan, Apa itu? akan indah pada waktu. Terus baru saya lihat di rumah tidur dia. Tidur, bangun tidur. Akan indah pada waktunya. Itu waktunya indah kapan? Kerja ya enggak gitu. Terus kumpul ke masyarakat enggak, tidur aja. Kalau istilah ini bagaimana kalau menurut kamu? Ya, Bangun tidur itu kayak mana itu? kembali ke Mbak Sore bilang kopi aja gitu. Bangun tidur gitu. Nggak, bangun tidur itu sebenarnya kayak mana sih? Masa kalau bangun tidur itu habis bangun tidur lagi? Bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Itu kan sebenarnya bahasa diperpendek Ya, aja. itu. Nggak, kembali ke konteks awal. iya. Kalau Mas Wafa, apalagi tadi? Terkait dengan bekerja, artinya bekerja, manusia itu bekerja tidak hanya bekerja di bumi, tapi juga bekerja di langit begitu. Menggali rezeki itu tidak hanya menggali rezeki di bumi, tapi juga menggali rezeki di langit. Jalur langit. Jalur langit. Kalau Melangitkan tengadah doa-doa semisal. Itu kan orang kan berbeda cara. Ada yang hanya banting tulang aja kan. Ada istilahnya banyak jalan menuju Banyak jalan. Roma. Kan sudah jelas. Kalau Mas Fadil mengartikan kayak mana? Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sebatas kerja, kera juga bekerja. Sama juga dengan hewan kan. Hewan kan meskipun hanya tidur itu hewan apa namanya itu. Tapi dia udah pasrah kepada Tuhan bahwa besok pasti mendapat rezekinya kan gitu kan. Kalau bahasanya kerennya itu apa Mas Wafa? Kalau bahasa akademik apa? Diinterpretasi ya. Nah, itu sudah aku nggak Ya, tahu, itu lupa dapat. ingat. Kalau Mas Fadil mengatakan bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih, bukan sih menurut saya, cuma entah salah juga benar, itu kan teman-teman yang mengkoreksinya nanti. Jadi Enggak, kita kan ini bukan adu-aduan pendapat. Sharing gitu. Sharing aja. cuma kalau saya dengar lagu Roma Irama itu, kalau cuma kerja hanya sekedar kerja tanpa adanya doa, itu sama dengan juga bohong kan. Kita kerja tiap hari, kadang kan kerja, tapi hasilnya kan nihil. Nihil ya. Ada kemana? Malah kadang kecewa yang ada. Kadang barokah juga. Nah, Barokah. Makanya kata orang matur serak berkat itu perlu dipinta sama Tuhan. karena apa ya? Karena kok lambat pernah ngaji ya. Cek guna aku malu. Berarti menlambek ngaji, saya tak ngaji. Ngaji ya kayak kadang-kadang. Bila ingat. Ngidi kalau gini gue pengen sih kan. Cek guna ngaji malolo alako. Iya. Cek guna lagu malolo Ngaji ya, Ngaji, betul ya. itu. Betul. Kejut, Ya, kejut. harus ada kayak mun nak ngaji malolo jangan lopot. Benar kan dia bini kan dia anak. Pakanan apa? Karena doa, Itu saya tak kira mikir, kenyang. Jadi alako ben aiben daripada penting. Berarti pada menurut mantuk kan tidak, jangan hanya sekedar ngaji tapi ngabdi ya. Jangan hanya sekedar ngabdi tapi ngaji ya ngaruh. Kini rona segona ya. Juto junge beda apa? Berarti pesannya Buya Hamka ini pribadi saya betul tanda ya. Kalau Mas Wafa mengatakan kan kita ya tidak hanya bekerja di bumi tapi juga kerja di langit. Artinya kerja di darat artinya kerja tapi Iya. diiringi dengan doa. Iya betul. Kalau ini betul hendaknya kalau menurut aku ini begini. Kalau hidup hanya sekedar hidup, tapi begini. Kalau kita hanya kerja terus, kerja siang malam kerja, tapi kera juga bekerja. Kalau kita makan aja, babi juga makan. Jadi iya. ini manusia itu sebenarnya kalau kau hanya makan terus, apa bedanya dengan babi? Iya. Jadi kita itu harus memperhatikan apa lingkungan sekitar, itu kan? Ada kan, mohon maaf lahir batin, banyak orang hanya makan kerja, tapi tidak pernah memperhatikan saudara di sekelilingnya.
Iya, buta iya. mata, buta hati. Betul enggak? Nah, Misalkan contoh kecilnya ya, misalkan Mas Fadil, tatanggana aku bibir Roma, tak nolonge. Iya, iya. Betul iya, nggak? iya. pas ngaku bagus marana. Pas bila eko cama tatanggana tak ngucap betul katan tak ngucap betul. Padahal tatanggana aku Roma bukan tak nolonge, tatanggana bekel. Jadi kalau kerja hanya sebatas kerja, makan hanya sebatas makan, tidak pernah memperhatikan Iya, lingkungan di sekitarnya. Itu kata Buya Hamka itu, apa bedanya kau dengan babi? Apa Iya. bedanya kau dengan kera? Kan seperti itu. Jadi kita sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dengan apa ya? Dengan tetangga-tetangga di sekitar. Berarti intinya itu Harus biar ada perbedaan antara hewan Iya. dengan manusia kan Iya gitu kan? kan. Kita kan juga makhluk sosial ini, kita ini butuh sama tetangga, butuh pertolongan. Entah kalau kita misalkan orang tua kita sudah meninggal, nanti adanya mana nyatosnya, ibunya tahun, kan butuh tetangga. Sementara kita misalkan ketika masih Odik lah. sehat, odik, makan hanya makan, tetanggana kapalangan tak pernah nyapot. Ada punya teman kayak gitu. Ada. Padahal nanti Siapa namanya? Nggak ada. padahal leki kan bila mati kan bakun Iya. nolongnya kan tetanggana. Iya, Cuma intinya manusia hidup sendiri tak bisa. tak bisa. Jadi Ya. kita makhluk sosial itu butuh sama orang Makhluk yang lain, iya. sama orang lain. Jadi mon tatanggana aku bayi Roma, tatanggana aku bayi kandang, aku bayi rotaro apalagi. Ya sejenis-jenisnya lah. Kita itu jangan buta hati, buta mata, gelap hati. Jadi nolonge, paling tidak berkumpul lah. Jero. Paling tidak itu Mon cara Mas Fadil kan kau. ototnya kuat, badannya sehat. Tapi kalau misalkan ada tetangganya itu yang bikin rumah ngalek si berak-berak langsung. Nah, itu memang Tugasmu kan? sebenarnya Kalau tugasku badan kayak gini kan ngumpul aja kan. sebenarnya berat saya juga hindari. Tapi kalau sudah tidak boleh tidak saya ambil. Ya enggak, kalau misalnya kan namanya hidup bertetangga juga ya. Jadi kerukunan itu penting kan. Iya. Iya. Jadi kita membantu tetangga tuh bukan seakan-akan pengen jangan sering maturan ya alam enggak. Tapi kalau kan mator aba. Betul. Karena selamanya kita tidak akan berada dalam kejayaan sejahtera Iya. terus. Yang mana manusia kan bisa sakit. Roda kehidupan berputar. Iya. Sekarang kaya, Besok bisa miskin. besok bisa miskin. Karena miskin besok. Yang miskin sekarang, Nah, besok jadi Kaya. kaya. Itulah roda kehidupan. ya makanya. Makanya jangan sombong di situ. Nah, Iya. nggak boleh. Nggak boleh. Orang kaya sombong itu nggak boleh. Seterusnya aku, Mas Sofa sudah, ngambilan, Mas Fadil sudah, Sudah. aku yang sekarang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kayak mana ini? Susahnya itu, minta ampun. Tim kreatif, kameramen, siapkan nanti toplesnya aja kayak gini nih. Susah juga. itu namanya lutrinya tuh kekecilan. Dikocok-kocok. Cok, apa yang keluar? Nomor undi berapa? Bukan undian ini. Apa itu? Ini pesan moral. Moral. Ya mungkin kira-kira begitulah. Itu kebalik. Nah itu jelas Ini keren ini. keren. Coba di Simak ya, Mas Wafa simak ya. Siap. Ini pesan moralnya Jalaluddin Rumi, Itu toko sufi itu ya? tokoh sufi. Bahkan ada kan tari sufi Oh iya, tari Jalaluddin sufi Rumi yang terus muter-muter itu. Iya, ada. Itu tak kapet tangan itu. Coba Mas Fadil enter kayak gitu. bukan pekerjaan saya. Pesannya Maulana Jalaluddin Rumi, nah ini bagus ini. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, dan tanpa keyakinan. Karena Tuhan dalam rahmatnya tetap menerima mata uang palsumu. Itu sangat dalam. Dalam itu bos. Susah itu. Apa itu artinya gitu. Saya butuh penjelasan. Masuk apa? Gimana itu? Jadi intinya diperpendek aja. Iya. Jika kita ini belum mampu berdoa dengan khusyuk, kata Jalaluddin Rumi, panjatkanlah terus doamu kepada Tuhan. Karena Tuhan dalam rahmatnya yang sangat luas, masih menerima mata uang palsumu.
pas Mata uang palsu. dengan peristiwa saat ini saya jalani. Gimana itu, gimana? Bagaimana? Kok seru banget kayaknya ini. Saya jalani itu kalau masalah doa. Jadi saya Gimana? memang tetap saya berprasangka baik kepada Tuhan, Terus. kepada Tuhan saya. Walaupun memang kadang dalam hati itu berkata, kapan doa saya dikabulkan? Tapi saya tidak pernah putus asa, tetap saya akan berdoa. Suatu saat doa yang mana yang saya dikabulkan. Yang penting ini yang terbaik, karena rencana saya akan lebih indah kalau rencana itu memang murni dari Tuhan saya. Saya memang merencanakan ini sekarang, tapi nggak dikabulkan kan? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kata Jalaluddin Rumi, panjatkan terus Panjatkan doamu. terus. Meskipun Iya, engkau iya. tidak percaya. Ah. Karena Tuhan dalam rahmatnya Hmm. menerima mata uang palsumu. Kalau Mas Wafa bagaimana? Kalau menurut saya ya kan manusia kan berbeda orang kan berbeda pikiran. Berbeda orang, Berbeda beda pikiran, orang, pikiran. beda pikiran. Beda Iya. orang, beda Pikiran. Ya Kecerdasan. beda kecerdasan. Ada kalanya manusia itu memang betul-betul doanya langsung diterima, ada. ada yang langsung tembus kan doanya. Ada kalanya manusia itu doanya masih perlu sambungan ke orang lain. Ah. Tawasul. Tawasul dengan tawasul misalnya. Akan tetapi sebenarnya manusia, meski kayak saya pribadi misalnya, meskipun kadang tak percaya Tak percaya. dengan doa saya pribadi, tapi tetap berdoa gitu. Panjatkan doamu. Tetap berdoa. Yang Kadang, munafik itu. iya, Dan tanpa keyakinan itu. iya. Karena Misalnya, Tuhan. kadang seperti saya misalnya berdoa, minta kaya semisal, tapi tidak bekerja, itu kan munafik sebenarnya. Tetap Munafik. panjatkan terus Tetap, doamu. iya. Panjatkan terus. Karena apa ya? Tuhan Hmm. dalam rahmatnya, kata Jalaluddin Rumi, itu masih menerima doa-doamu yang palsu itu. Nanti kalau ada orang tiduran, mager, tidak gercep, Iya. berdoa cepat kaya, ya panjatkan terus. Panjatkan doamu itu. Panjatkan terus. Karena Tuhan dalam rahmatnya menerima mata uang palsumu. Siapa tahu kamu tidur, berdoa, tidak kerja. Contohnya, misalkan kita ini pengen sukses, pengen kaya raya, pengen jadi miliarder. Cuma berdoa aja, habis berdoa tidak bekerja. Berdoa aja, terus panjatkan. Siapa tahu anak keturunan kita. Iya. Betul kan? Anak keturunan kita itu diberi kemudahan dalam bekerja. Kemudahan dalam hal apapun itu. Iya. Misalkan kita itu tidak alim, tapi ingin punya anak yang alamah alim. Panjatkan terus doa kita. Meskipun kita tidak alim, panjatkan. Minta anak yang soleh, soleha. Panjatkan terus meskipun tidak soleh. Karena Tuhan masih menerima doa kita yang kering munafik itu. Tapi begitu. itu bukan hanya cerita katanya ya. Kalau masalah doa, lalu tidak dikabulkan di yang berdoa itu, tapi di anaknya yang dikabulkan, itu sudah Ya. ada. Memang Sudah ada. di depan mata saya sudah ada. Tapi saya tidak akan menyebut namanya, sekarang sudah almarhum. Mm-mm. Jadi memang dia setiap malam memang konsisten dia berdoa sampai pagi. Terus. Sampai dia meninggal. Tapi di anaknya dia berjaya. Nah itu kan. Makanya kadang anak kan masih ingat kan, ini berkat doa-doa dari Makanya pendahulu. orang tua lambat kan menengocak. Area oleh doana orang kubur. Nah, iya. Orang tua anak jura lamba ano, kan gitu. Orang tua anak lamba oleh doa bang sepona. Sehingga tak mau mengatakan betul itu memang. Panjatkan terus doa kita yang palsu dan kering itu, karena Tuhan dalam rahmatnya masih menerima uang palsu kita. Tapi kalau mengedarkan uang palsu tidak boleh. Tidak boleh. Bahaya itu. Langsung. Musuhnya pemerintah. Kalau Bisa kita dipenjara mengedarkan uang palsu, itu mungkin itu mengartikan tidak uang, boleh. mengartikan uang palsu itu mungkin gini loh. Maksudnya wajah yang palsu itu. Iya. Iya. Kadang wajah kan bermuka dua kan. Di depan kita begini ke Tuhan gitu kan. Iya. Ternyata di belakang dia melakukan misalnya zina, misalnya itu kan nggak boleh. Iya. Tapi tetap Tetapi tetap doa itu berdoa. tetap Iya. dipanjatkan. Dan ternyata Tuhan itu senang kepada orang-orang yang seperti itu ternyata. Bisa dipaham. Bisa. Kayaknya ini lapar tuh gimana kok. Masalah lapar sih enggak. Apa? Yang penting ada ininya. Oh iya. Karena Ngepul terus. ini loh sangat apa ya? Teman-teman ini. Teman. Kemarin aja saya ketinggalan cewek, saya lupa saya. Tapi rokok saya yang ketinggalan saya ambil lagi cari. Padahal jauh. Bener. Kalau cewek saya ketinggalan, mana rokoknya suruh lagi? pulang sendiri. Aduh, terus
ambil lagi Mas Fadil. Ya, itu. Biar cepat itu. Ini sahurnya ini pukul berapa ini? tinggal satu ya. Iya. Yang terakhir agak besar, harus diseluk-beluk ke dalam dulu. Nah, baru keluar. Jadi tadi sempat juga saya dibahas ya, kenapa nggak nikah-nikah katanya. Ya panjatkan doamu yang kering tanpa keyakinan. Iya. Karena Tuhan itu sudah membuat nama untuk pasangannya ternyata. Iya, betul. Iya. Yang penting apa? Di sini saya berjuang. Jadi saya tidak ada kebohongan bahwa salah satu orang ini yang memang saya cintai, saya perjuangkan sampai menempuh hidup baru. Nanti masalah hasilnya Tuhan yang ngatur. Betul itu. Iya. Jika memang, kenapa? Orang yang saya ini anggap baik, belum tentu baik bagi Tuhan kan? Ya, betul. Jadi yang penting kuncinya dalam hati saya ikhlas. Itu aja. Saya baca ya. Coba. Baca dulu. Siapa lagi itu? Nah, di sini ini bukan masalah lapar, saya nggak terlalu jelas. Rokoknya belum. Jalaluddin Rumi lagi itu Iya. terakhir. Jika rahmatmu diperuntukkan untuk orang soleh, kemanakah pendosa untuk mencari perlindungan? Terus kelanjutannya. Jika engkau hanya menerima orang-orang soleh, kepada siapakah orang-orang bersalah memanjatkan doanya? Nah, Dalam lagi ini. jangan nanya sama saya ya. Hah? Jangan nanya sama saya. Kenapa? Saya terlalu dalam. Saya jadi pendengar aja di sini. Mungkin bisa dipersingkat untuk terkait dengan itu. Gimana maksudnya itu? Jika rahmatmu diperuntukkan untuk orang-orang soleh, kemanakah pendosa untuk mencari perlindungan? Ya, Itu Jalaluddin Rumi. Jadi gini, Jalaluddin Rumi ini sebenarnya ingin merayu seorang pendosa Pendosa. untuk bertobat kepada Tuhan. Ya. Masuk. Betul tidak? Ya. Quotes ini, pesan moral ini, Jalaluddin Rumi itu mengingatkan para pendosa untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau ada orang sekarang ada di jalur kiri ini, kata si Jalaluddin Rumi, kembalilah engkau ke jalan yang kanan. Ya. Karena Tuhan itu dalam rahmatnya, kembali yang tadi, masih menerima uang palsu. Di sini agak mirip kan? Jika Iya. rahmatmu hanya diperuntukkan untuk orang soleh, kemanakah pendosa untuk mencari perlindungan? Iya, Betul. iya. Ini seakan-akan Jalaluddin Rumi itu memberikan motivasi kepada orang-orang yang sudah terlanjur dalam, sangat dalam dan sangat dalam sekali, sudah terjun ke dalam dosa-dosa yang sangat besar. Kembalilah. Karena Tuhan itu apa? Maha pengasih, maha penyayang, maha Iya. pemaaf. Dan Tuhan itu tidak hanya apa? Tidak hanya menerima orang-orang soleh, juga menerima orang-orang yang berbuat dosa untuk kembali kepadanya. Makanya ada kelanjutannya. Jika engkau hanya menerima orang yang soleh, kepada siapakah orang-orang bersalah memanjatkan doa? Jadi kalau Tuhan itu ya, kalau Tuhan, caranya seorang matura, mon pangeran perak seneng kau orang soleh, seneng kau orang si ibadah terus, seneng kau orang si pujang terus. Terus orang yang berdosa ini kemana untuk memanjatkan doa? Iya. Kan kepada Tuhan juga. Makanya Bodo katakan nggak taubatan nasuha, Pak. Oh iya. Taubatan nasuha. Kembali kepada Tuhan dengan sebetul-betulnya taubat. Iya. Menurut Mas Wahab gimana? Betul. Kalau menurut saya itu ini tugasnya orang-orang yang tugasnya orang-orang yang menurut dia itu orang-orang soleh. Semisal contohnya ulama yang merasa sudah dekat sama Tuhan. Sama Tuhan. Ya, jadi mereka tugasnya untuk makanya sekarang kan ada kayak seperti gus-gus itu kan merawat orang-orang pendosa gitu. Jadi mereka tugasnya untuk orang-orang seperti itu. Gus Miftah kan? Ah iya. Gus Seperti Miftah kayak Khalil itu kan? Iya, kayak Khalil As'ad, Iya. Samsul Arifin nih. Betul. Iya. Kan itu merawat orang-orang yang seperti itu kan, untuk Iya. kembali kepada jalur yang Iya, kanan. betul di situ. Kalau seperti Gus Miftah kan beliau ceramah ke tempat-tempat tempat-tempat PSK, lokalisasi, gitu kan, lokalisasi ya. tempat-tempat pelacuran, klub-klub malam. Karena tugasnya untuk menarik mereka yang sudah terlanjur masuk ke dalam sesuatu yang tidak benar, diangkatlah mereka. Makanya kata Gus Miftah itu ada pesan moralnya, lebih baik saya menghidupkan lampu di tempat gelap daripada saya menghidupkan lampu di tempat yang sudah terang.
Nah, itu sebenarnya juga sindiran itu, Nom. Sindiran bagi ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang sudah merasa dirinya itu doanya diterima dan banyak diterima oleh masyarakat, tapi dia tidak memberikan uswah yang baik gitu kepada para pendosa. Iya, bahkan dia memberikan jalan gitu. Bahkan menghakimi kadang. Menghakimi. Tapi ada di Malang itu pondok pesantren. Makanya sekarang pondok-pondok sekarang kan banyak digerebek gitu kan. Pondok pesantren di Malang itu khusus waria kan ada sampai sembuh punya anak kan. Saya Iya. pernah baca itu. Itu. Makanya Gus Miftah itu pesan moralnya Gus Miftah itu, saya itu ingin menghidupkan lampu di tempat gelap. Ah iya, menghidupkan lilin-lilin gitu ya. Iya, saya ingin menghidupkan lampu di tempat gelap supaya gelap itu terang. Tugasnya orang, tapi ini tugasnya saya ini. Tapi ada orang-orang yang lebih suka menghidupkan lampu yang sudah tempat terang. Ya tambah terang lagi. Betul enggak? Jadi kalau ada lampu seperti di atas ini, ditaruh lampu lagi di sini tambah terang. Jadi orang yang sudah benar itu makin benar. Makin bener ya. Tapi kalau sudah menghidupkan lampu di tempat yang sudah gelap, keren itu. Bisanya angker ndak angker kan? Itu kan peribahasa sebenarnya. Iya, iya. Kalau menurut Mas Fadil gimana itu pesan moralnya Gus Miftah itu kan kayak gitu? Ya, saya ini juga cerita pengalaman ya. Memang pernah juga, bukan pernah, saya punya teman. Jadi dia memang kesehariannya mabuk, malam Judi. siang mabuk judi. Cuma ketika ada adzan berkumandang, walaupun dia di meja judi atau pas dia mabuk, dia pulang. Mau kemana? Sholat. Loh kok bisa kamu harus sholat? Kalau masalah saya berkelakuan kayak gini, ya ini kenakalan saya. Tapi kalau masalah saya tetap beribadah kepada Tuhan, saya tetap harus beribadah. Makanya, terus? Nanti di mana juga doa saya, kebaikan saya diterima. Siapa tahu di saat itu saya bisa berhenti dari semuanya ini. Karena yang bisa membolak-balikkan hati saya bukan kalian, tapi Tuhan. Tapi Tuhan gitu. Saya diam tertunduk, ya. Iya, tapi kan memang ada peribahasa memang kayak gitu. Karena gini, kadang ada orang yang mengatakan seperti ini Mas Fadil. Syah, apa gunana apa jang? Apa gunana sholat? Syah, ngecok. Apa gunana apa jang? Mabuk. Padahal itu dua perkara yang beda, dua kota yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, kalau ditanya, orang berjudi itu, yang suka judi, dia wajib sholat enggak? Wajib kan? Wajib ya. Orang yang suka berzina, itu wajib sholat enggak? Iya, wajib. Wajib kan? Berarti sholat itu, dia tidak memandang bulu. Mau dia seorang penjudi kah? Seorang pemabuk kah? Seorang dia yang suka judi online kah? Sholat itu tetap wajib. Soal perilaku itu beda loh. Apa ya? Contoh kecilnya begini. Sholat itu kepada orang alim wajib. Seorang pembisnis wajib. Seorang pedagang wajib. Seorang bakso wajib. Konten kreator seperti kita wajib. Pemabuk wajib. Berarti sholat ini tidak pandang bulu. Soal mereka itu mau mabuk kah? Mau zina kah? Itu kan soal beda. Jangan sangkut pautnya ibadah itu dengan perilaku. Oh iya betul. Betul enggak? Iya. Ada orang kan gitu. Apa gunanya jura ajukin di TikTok itu, mata ibu buka hidung godunga, betul kan? Padahal hijab itu kewajiban bagi pezina. Habis zina keluar, hijab itu tetap wajib. Nggak bisa. Jangan diprotes. Nggak protes. Nauzubillah min dzalik. Misalkan tugasnya setiap hari itu kupu-kupu malam. Setiap malam itu jual daging mata lah. Habis menjual daging mentah, ketika dia keluar, tetap dia wajib pakai hijab loh. Betul ya. Perintah itu entah orang alim, istrinya ustadz, istrinya kiai, istrinya konten kreator, istrinya tukang bakso dan lain semacamnya. Yang namanya hijab bagi seorang perempuan itu wajib. Dari kalangan atas sampai bawah. Kadang orang ngocak, apa aja dah. Jukit nengi TikTok, Facebook, mata dungo-dunga ibu, todus kadungo-dunga mata ibu buka dungo-dunga. Salah itu. Makanya saya lebih senang dengan orang nakal, tapi dia tidak pernah lupa dengan kewajiban beribadah kepada Tuhannya. Bukan lebih senang, salah kalau kayak gitu. Ya lebih senang lah modelnya, ibarat lebih senang ya mungkin. Berarti kamu kalau lebih senang berarti kepada ulama tidak senang, intervensi kayak gitu. Ini ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya kan. Ya nanti dipotong bahaya ini. Bahaya kalau udah dipotong itu. Nah, ada kelanjutannya ini. Kalau sama masalah ulama itu justru sudah wajib. Wajib. Jadi terkadang banyak orang yang selalu berdoa, selalu kayak orang tidak pernah berdosa.
tapi dia suka memprotes warga sekitar. Arahan ini itu ini apalah. Tapi kadang yang diprotes itu nggak sesuai dengan protesan mereka. Padahal yang diprotes itu cuma hanya luarnya aja, kelihatannya dia jelek. Tapi dalamnya lebih taat daripada yang protes. Sebenarnya kebanyakan yang terjadi seperti itu yang saya Kalau- alami. Bahasa Inggrisnya aku nggak tahu. Jangan lihat buku dari sampulnya. Jangan lihat covernya gitu ya. Heeh. Itu Apa bahasa Inggrisnya itu? lupa bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Inggrisnya? Aku juga nggak tahu. Kameramen tahu nggak bahasa Inggrisnya itu? Hah? Nggak tahu juga. Sama juga. Yang penting bahasa Indonesia lah. Kalau lihat buku jangan lihat dari sampulnya. Siapa tahu di dalamnya isinya itu cerpen yang sangat mengharukan bagi kita. Kadang gini ya, juga saya pengalaman kayak di masjid-masjid itu kan. Jadi bukan sih saya memprotes daerah sini daerah mana, enggak. Kebanyakan yang saya lihat kalau di tempat saya di jauh sana, ketika Di negeri Konoha lah. iya, ketika dia naik masjid, turun dari masjid dia naruh uang. Setelah saya tanya, kenapa harus naruh uang setiap naik? Saya pakai air masjid. Air masjid bukan ngalir sendiri, dia pakai listrik dibayar. Kalau misalnya nggak sampai nanti nggak pakai bayar, itu urusan dia. Yang penting niat saya untuk membantu masjid sekarang. Terkadang kan cuma banyak protes, nah itu masjid saya nggak mau naruh uang, nggak ada kotak berjalan digeser, nggak diisi uang. Padahal masjid butuh dana dong. Protes cara-cara gunung. Nah, itu dah. Jadi kesadaran masing-masing kita harus ada. Palang nggak jadi. Orang Madura boleh selebon. Apa? Apa nak profesional dari Madura? Ayo, selebon boleh. Jonggotan dia Hah? berkesini. Briefing segala. Mon akme Nah, iya. apa? Mon akemi aja om. Cak kemana kerja. Tapi tetangga nam letak melo bauna. Maksud tuh bisa-bisa keme ongkuan. Ah? Iya. Itu jangan sering bara, men kake mana keme, cak juga keme tanya orang. Arola sing ongku. Kelasnya ada tetangga. Ongkuan cak keme ongku lah karena sing ongku lah kan. Akemi aja. Maksudnya artinya bagaimana? Kan itu sebenarnya peribahasa. Mungkin Ongkuan artinya, ongku lah kerja keme ongku. mungkin artinya anu kan om. Artinya mon meleram, cak melerabun kono Nah, tibi, apa iya. jauh gitu. Mun melerang. Hmm. Lebih bagus cak melerang. Jadi mon iya. Paling orang poligami. Hah? Paling orang poligami. Mun poligami sini tibi Eh. jauh sekali. Buat kakek yang orang bara, mana bininya dua. Hmm, Cak bini datang kena. Iya. Pacawi. Melita bocang Ah, lagi. jadi Iya jadi jangan kemi ya roh kilo pun keluar. Aduh. ya itu kan bisa-bisa kan itu dua arti kan sebenarnya. Lah kerja kemi ongko, neng kita bingung orang, mana lah kerja sing ongko kan. Betul enggak? Iya betul ya. Ngangguan. Arti yang kedua adalah seandaikan kita itu mau nakal, jangan pernah nakal di tetangga kita sendiri. Pacau gitu loh. Oh jauh ya. Jadi tetangga mata ngintip. Tentang ini, iya benar seakan-akan dia munafik menutupi kejelekan, tidak. Enggak. Kita kan menjaga lingkungan sekitar. Jangan sih bahasanya orang sekarang menjaga itit dan image di masyarakat. Kita jadi ya, saya nggak buat teman cak kemi tamping orang serius. Ya mau melengkapi besar. Buangnya baca boleh. Mana pempes kan temu TV gue. Iya. Jadi tapi yang bagus itu jangan pernah nakal di kampung sendiri, jangan pernah nakal di kampung orang. Iya Iya. yang paling bagus. Tapi aku pernah pesannya guru, kalau perkara jelek itu sebenarnya tidak boleh ditimbang, timbangannya rusak. Ayo, jadi perkara coba ya, cak tembangan roh, rosak lah, Ada. marah. Kadang dia nasi guru nang korwa, kadang hukum bila nyaman re eka baik. Ada nggak dia kok. Bisa lah ya. Ini menurut saya. Nyari kidal dulu maksudnya. Tidak jangan nasi guru nang korwa. Iya bisa tak, benar tak bisa kan kawan. Ini lah kalau benar betul tangga ya. Kayak betul tangga maksud tangga bertangga beri. Panas dia kena panas. Jadi lah. Jadi kadang hukum apa namanya kale. Kale. Sejarah dia. Kalau ke dunia semua lagi. Banyak yang terjadi dulu masih zaman dulu ini ya kan. Masih ingat kan kamu? Tak oleh Julia hasil lawak kuntusa tak oleh ketika berkecimpung sendiri hasil raja ini ya kita dalil kan Nyabes. ulah ngaku dalil ni kayak gua bila saya tahu hasil lah Mesti tidak tahu hasil lah kita ada. tak oleh Dosa. dosa Harum. Haram maksudnya. iya roh kamu negara yang gini ya mau dari curu haram Sang Coba sama
Kalau minyak nah ya harum. Iya. Cetoro ya, ada catur budur ya. Jadi kalau cewek itu dilihat dari jauh haram. Kalau sudah dekat harum, kacau kamu ini. Ada catur budur ya. Makin ini apa ini omongan kita makin malam itu makin salbut. Cuma jalan biasa sih. Jadi Intinya ini tutup dulu. kebaikannya untuk bukan dari kita, ya dari kita lah. Kita kan mau punya anak, tolonglah anak kita taruh di pendidikan yang Ya. bagus, yang pokoknya keislamannya, masalah ibadah, karena ke depan ini Ya. bukan menghadapi semacam dahulu kala. Dahulu di zaman-zaman kita kan. Oh iya. Bahkan Kalau- sekarang itu koreksi kalau WhatsApp itu sekarang ada live streamingnya. Mm-mm. Katanya sih. Aku belum menemukan menu itu masih. Iya. Bahaya itu. Bisa-bisa kalau kita punya anak cewek lagi video call sama pacarnya live streaming di kamar kan mana tahu kita itu. Iya betul. soalnya Tantangan ke belakang makin besar. beda. Masalah cerita santri dulu, walaupun tidak ngaji, mungkin cuman kok kiai apa toh, rendu, Nah, maksudnya? alengka. Aduh, Ini Pak. kayak boto ceng santaan bulu. Baru aku bilang. Jadi mayuklah ke anak-anak kita deh didikan Yang baik. baiklah deh. Sebelum ditutup ini sudah malam Mas Fadil. Iya. Pesan ada pesan yang mau disampaikan. Mungkin ke Sofa. Pesan-pesan terakhir mungkin. Pesan terakhir. Oh iya. Pesan terakhir. Seakan pesan kalau pesan terakhir seakan-akan mau meninggal besok itu. Inilah ya pesan terakhir. Ya emang kan umur gak ada yang tahu kan. Akhir sampai Memang Mas. ada yang tahu, tapi usahakanlah pesan. Jangan pesan yang terakhir ya. Pesan kesimpulannya. Iya. Untuk Abang Tibi dan untuk selain mungkin Sekona Sekoko Parana. Artinya orang-orang terdahulu itu tetap kita rawat dan kita jaga di zaman yang sudah berbeda. Betul. Di zaman Gen Z ini kan. Iya. TikToker Iya. masuk kemana-mana, internet sudah masuk ke desa-desa. Mas Fadil mungkin? Ya, tetap kita harus angkat hal-hal jangan sekilas harus sekona. Karena sekona itu penting. Sekona Sekoko Parana ya. Sekoko Parana, Ah, itu tidak boleh dihilangkan. Ah, ah. Karena dengan adanya juga media-media yang semakin canggih ini kan, kalau yang makin canggih hilang sekona-kona deh. Iya. Jadi kalau bisa itu tetap kita harus lestarikan. Ah, ah. Budaya-budaya zaman dahulu yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam lah. Kita udah banyak terlupakan itu. Jadi sekarang kita harus mengingat kembali, jangan cuma diingat, tapi praktekkan kepada masyarakat. Jadi intinya Kona, Koko Parana. Koko Parana. Jadi apa itu? Pesan apa? Merawat Pesan gitu ya. merawat apa yang sudah ditanam oleh orang-orang Betul. tua kita dulu, tetap rawat di zaman yang sudah Berbeda ini. berbeda ini. Di zaman kata sekarang kan, di zaman Gen Z yang sudah Iya. sangat semeraut, baik dari akhlak moral Iya. semakin menurun dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan bertiga, karena Mas Banu ini lagi apa? Najurung. Pondan, Oh, Pondok Ramadan. Jadi kurang satu ini. Kira najurung. Hah? Enggak, Pondan, Pondok Ramadan. Ini sebenarnya apa? Kru kita yang kurang dua, Mas Iya. Noval sama Mas Banu. Pondan dia, Pondok Ramadan. Ya Mas Banu ini Pondan, Pondok Ramadan. Yang novel kemana yang novel? Habis nge-gym, Menjaga ini ya. kesehatan. Kesehatan. Habis dikasih motivasi kemarin itu. Oh iya. Jagalah sehatmu sebelum sakit, nge-gym langsung dia. Jadi Mas Noval nge-gymnya dilanjutkan aja, tapi jangan lupa kontennya ini hadir. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.